Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah kita masing-masing. Dalam kesiapan hati kita untuk memberi waktu, ruang, kita akan beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan dalam ibadah evangelisasi saat ini. Oleh karena itu persiapkan hati kita, kita percaya hidup ini hanyalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita akan memulai ibadah kita, dijemput kita sekalian berdiri. Panggilan beribadah. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Kita menyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hanya kata terima kasih yang mampu kita sampaikan, sehingga ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita menyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kembali pujian ini nyanyikan dalam sukacita kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat dipersilakan duduk. Betapa baik dan teramat baik
Tuhan menganugerahkan hidup dan kehidupan baru bagi kita sekalian. Dalam perjalanan kehidupan sepanjang hari ini, semua oleh karena kasih dan penyertaan-Nya. Oleh karena itu sejenak kita diberi waktu dan kesempatan oleh Allah menghadap hadirat Tuhan. Kita mau merenung sejenak tentang arti sebuah kehidupan. Lewat kebenaran firman Tuhan, hendak kita buka, kita baca saat ini. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan pujian terima kasih ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk duduk sejenak menyembah, memuji, mengagungkan Tuhan. Kami menyadari hari ini kami jalani dalam kasih dan penyertaan Tuhan, bukan kuat kami. Kami berkarya di tengah-tengah dunia ini bukan karena kuat kami, tapi Allah menganugerahkan kesempatan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Yesus kami luar biasa dalam menuntun menyertai hidup ini. Maka Tuhan saat ini kami hendak membuka, membaca, merenungkan firman-Mu. Berkati kami sekalian, urapi hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan saat ini, kebenaran firman-Mu menguatkan kami, menuntun kami dalam menapaki perjalanan hidup kami selanjutnya. Berfirmanlah ya Tuhan, sedia hati kami mendengarkan perkataan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang saya persiapkan dalam ibadah kita saat ini dalam kitab Amsal 15 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Amsal 15 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Saya bacakan firman Tuhan dan mari kita simak bersama. Saya bacakan dalam nama Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Demikianlah firman Tuhan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Allah, terlebih kita mampu memperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau menyapa kita sekalian, Shalom. Tentunya kita bersyukur, bersuka cita jikalau Allah masih memberi waktu dan kesempatan kita menghadap hadirat Tuhan, kita memuji-muji, mengagungkan Tuhan. Ini bukti cinta kasih sayang Tuhan. Allah punya tujuan di setiap perjalanan hidup manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam kita mempersiapkan hari ulang tahun jemaat Immanuel Palu, tentunya diajak jemaat Tuhan bagaimana sebuah hati untuk mengucap syukur. Dengan demikian dalam bacaan kita Amsal saat ini, Amsal 15 ayat 13 sampai 17, sama mengatakan syukurilah apa yang ada. Kalau berbicara puas tidaknya dengan apa yang kita miliki dalam hidup, kalau mau buat perbandingan, lebih banyak manusia selalu mau mengatakan dia belum puas dengan apa yang dia terima. Selalu perkataan ini sekalipun sudah melebihi dari apa yang selama ini dia dapatkan, selalu kata tidak puas masih akan ada. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, seorang bijak mengatakan, saya selalu mengeluh ketika saya belum bisa membeli sepatu baru. Tapi ketika sampai akhirnya dia bertemu dengan orang yang tidak memiliki kaki, dan dia berkata lagi, saya mengeluh atas makanan yang tidak disukai. Sampai akhirnya bertemu dengan seorang yang mengais makanan karena kelaparan.
Berkata selanjutnya, saya mengeluh atas pondok yang saya kecil ini, yang saya diami. Sampai akhirnya dia mendapati seseorang yang hanya tidur terlelap di pinggir jalan yang ramai. Itulah sebuah bukti bahwa sesungguhnya manusia itu tidak pernah puas dengan apa yang dia telah miliki dalam dirinya. Sehingga tema ini saya berkata, syukurilah apa yang ada. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tanpa memiliki hati yang bersyukur, manusia tidak pernah hidup tenang. Tiadalah beban yang lebih besar dan membuat jiwa sangat tertekan selain daripada tindakan seseorang yang memiliki kebiasaan suka mengeluh. Sangat mudah kita tenggelam dalam keluhan karena terlalu membesar-besarkan kelemahan kita dan kekurangan diri. Kita tidak melihat banyak berkat yang kita peroleh, yang Allah beri dalam hidup ini. Kita mengeluh dengan persoalan kehidupan kita. Kita mengeluh dengan pergumulan kita. Kita mengeluh dengan berbagai tekanan ekonomi kita. Kita tidak melihat bahwa Allah kita besar menyelesaikan persoalan pergumulan tekanan itu. Saudara-saudara, sehingga dalam firman Tuhan saat ini diajak kita untuk bersyukur. Dikatakan saudara-saudara, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati adalah rajaku. Semuanya tersaring dalam hati dan diungkapkan dalam tindak nyata perbuatan kita, memunculkan sebuah hati yang mau untuk menyatakan syukur. Syukur adalah soal sikap hati yang membentuk cara pandang atas kehidupan ini. Orang yang berhati rewel dan tamak tidak akan pernah merasa cukup dan tidak bisa bersyukur atas apa yang telah diterimanya. Syukur adalah kunci bagi mereka yang ingin mengalami kebahagiaan hidup. Selalu saya mau mengatakan bahwa syukur itu menuju pintu mujizat gerbang berkat dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang sulit untuk bersyukur akan sulit pula memasuki gerbang hidup bahagia. Sebab saudara-saudara, sesungguhnya kebahagiaan manusia bukan terletak pada apa yang ada dan apa yang dia miliki, tapi bagaimana dia menjalani hidup dalam sebuah hati yang bersyukur. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, salah satu hal yang paling tragis yang diketahui tentang pemikiran manusia adalah banyak orang cenderung kurang menghargai apa yang dia miliki. Banyak orang ketika dia menerima apa yang Tuhan beri, sama sekali dia tidak menghargai akan berkat yang dia terima, sehingga susah hatinya untuk berkata saya bersyukur. Kita lebih suka untuk memimpikan tanaman mawar yang ada di istana raja daripada menikmati mawar yang tumbuh berbunga di samping jendela kamar kita sendiri. Kita cenderung kecil hati melihat penampilan lebih yang terlihat dari orang lain daripada mengagumi apa yang ada pada diri kita yang kita miliki. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau orang memiliki hati yang bersyukur ditimpa persoalan apapun, sungguh ia bagaikan air di relung lautan yang dalam, takkan tergoyahkan. Apapun menggoncangkan takkan tergoyahkan. Orang yang memiliki hati yang bersyukur tidak akan pernah terguncang walaupun ombak badai kehidupan menerjangnya. Tidak ada kata putus asa dan tidak akan ada keluh kesah berkepanjangan. Kebahagiaan bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan bagaimana kita menilai apa yang terjadi pada kita. Kemampuan bersyukur adalah keterampilan menemukan sesuatu yang positif yang setiap hal pada hal yang negatif. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, syukur adalah ciri seorang beriman sejati.
Oleh karena itu hidup dengan sikap yang positif, selalu mengingat kebaikan Tuhan yang menjadi andalan dan sandaran hidupnya. Orang yang memiliki hati yang bersyukur pantas disayang Tuhan. Tentu ia akan hidup dalam kelimpahan pemeliharaan Tuhan dan selalu ada sukacita yang datang darinya. Kehidupan orang yang suka bersyukur penuh gairah, sukacita, semangat, sehat dan energik. Mereka lah pemilik kehidupan. Sikap mengeluh mengabaikan banyak anugerah Tuhan dan menghabiskan energi. Jika pada penghujung hari kita merasa sangat letih, mungkin karena itu terlalu banyak mengeluh. Saudara-saudara, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Sekali lagi saya mau mengatakan, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukurilah apa yang ada dalam hidup ini. Jiwa yang bersyukur akan berbahagia, bahkan ada di atas masalah. Percayalah saudara-saudara, bersyukur itu ajaib. Oleh karena itu cobalah sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur hal-hal yang baik dalam hidup kita, dalam hidup Anda, dalam hidup saya. Renungkan apa yang telah kita capai dalam hidup ini, bahwa sesungguhnya Allah mengatakan bahwa kehidupan kita ini sangat berarti, berharga di mata Tuhan. Apa yang kita percayai dan hal-hal yang kita miliki, katakanlah, Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar merenungkan firman Tuhan, mari diberi kita untuk menyatakan syukur kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Kita menyanyikan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kembali kita nyanyikan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku,
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Kita persiapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Bawalah beban, persoalan, pergumulanmu, kerinduan harapanmu kepada Tuhan. Yesus adalah jawaban dari segala-galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus amat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami telah memuji-muji mengagungkan Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Banyak hal yang menjadi keluhan dalam hidup kami. Terkadang kami selalu mengandalkan kekuatan kami, sehingga kami tidak pernah melihat segala berkat, kebaikan dan anugerah bagi kami. Kami selalu menganggap kecil berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami selalu menganggap besar masalah-masalah hidup kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ajarlah kami terus menghargai setiap anugerah berkat yang Allah telah nyatakan dalam hidup kami. Sehingga dalam perenungan firman Tuhan saat ini mau dikatakan kami syukuri apa yang ada dalam kehidupan ini. Itu adalah berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami duduk sejenak dalam merenung orang-orang tua kami, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, saat ini beribadah memuji mengagungkan Tuhan. Mungkin ada yang duduk beribadah dalam kelemahan tubuh mereka, dalam penderitaan sakit mereka, dalam tekanan beban pergumulan kehidupan ini. Tapi kami percaya Allah ada menyertai mereka. Allah akan memberi pemulihan, kesembuhan, mujizat. Allah akan memberikan pemulihan dalam setiap persoalan kehidupan, bahkan tekanan hidup ekonomi ini. Kami percaya ya Tuhan, Allah tidak meninggalkan kami. Setiap orang yang berseru dan datang mencari hadirat Tuhan, berdoa dalam kesungguhan hati mereka, meminta Tuhan berkati, dan Tuhan menjawab sesuai cara dan rencana Tuhan. Tuhan, berdoa kami bagi saudara-saudara kami dalam minggu berjalan ini, anak-anak, orang tua kami yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka mau mengatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan terus berkati kehidupan kami. Ada yang dirawat di rumah sakit Tuhan, ataupun ada yang berobat jalan keluar dari kota Palu ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, karena kami percaya sungguh Tuhan setiap cara dan rencana Tuhan, dan kami percaya ada mujizat Tuhan untuk kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit di rumah sakit, yang berduka. Tuhan hiburkan, Tuhan tahu kepiluhan hati mereka. Kasih dan anugerah Tuhan, penghiburan sejati menjadi milik kehidupan saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan, berdoa dari setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan tahu apa yang mereka rindukan. Tuhan tahu pekerjaan mereka. Sebagai buruh kasar sekalipun Tuhan, jikalau mereka bekerja berusaha di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Apapun bentuk profesi pekerjaan itu, semuanya berharga di mata Tuhan. Tuhan cukupkan setiap apa menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami, anak-anak muda kami dalam menjalani masa muda mereka. Berkati pendidikan anak-anak kami dalam meraih cita-cita mereka. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan berkati, dan kami percaya takut akan Tuhan, boleh menjalankan tanggung jawab untuk memberi kedamaian
ketentraman dalam hidup kami secara bersama. Terlebih kami yang ada di kota Palu ini. Berkati tim multimedia dengan tulus hati memberi waktu mereka dalam pelayanan saat ini Tuhan. Pemain musik, pemandu lagu, semuanya Tuhan berkati. Karena kami percaya semua boleh berlangsung dalam kerjasama pelayanan yang baik di dalam Tuhan. Berkati kami para pendeta, majelis, jemaat, pengurus kategorial yang ada, panitia pembangunan, berkati. Bahkan Tuhan dalam pengurusan saat ini penyelesaian tanah jalur 2, semua di tangan Tuhan. Kami percaya Allah tidak menutup mata dan telinga. Allah tahu pergumulan jemaat Tuhan saat ini. Hanya kepadamu kami letakkan semuanya ini. Tuhan Yesus, terima kasih kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh memberi persembahan kami Tuhan. Berkenan Tuhan berkati semuanya ini. Bila menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang masih sisa di tangan kami Tuhan berkati. Kami pakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus, begitu banyak pelanggaran dosa kami. Banyak hal yang kami meminta kepadamu Tuhan. Tapi kami memohon ampun dan anugerah-Mu ya Bapa. Ini doa kami, sempurnakan. Kami bawa doa ini, kami mengucap syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Yang terus menyertai hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput kembali kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita menyanyikan pujian Tak Pernah Tuhan Janji. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji dan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Demikian ibadah kita pada saat ini. Biarlah terus memberi semangat, sukacita bagi kita sekalian. Mengajak kita mensyukuri setiap apa yang ada Tuhan beri dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.